guys, dimanapun Anda berada. Wow, sore-sore udah ngantri untuk join live edisi kali ini ya. Welcome everyone to Best Hostels _ID. Jadi hari ini kita akan ngumpul bareng nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama bintang tamu yang very special. Jadi untuk kamu yang penasaran, kira-kira apa yang spesial untuk hari ini? Please stay tune sampai akhir live IG ini. Karena kita punya banyak banget hadiah. Kita punya banyak banget nih giveaway tentunya buat kamu yang tentunya udah say hi, hello everyone, hi. Dan kita juga mau informasikan bahwa ini adalah rangkaian dari soft launching dari besthostel.co.id. Guys, tadi jam 9 pagi kita udah launch untuk websitenya, yaitu di besthostels.co.id. Dan selain yang namanya ada soft launching, hari ini start jam 6 sampai nanti malam kita kedatangan 3 bintang tamu. Bintang tamu istimewa. Kalau yang nonton nih suka traveling pasti udah nggak asing banget sama travelers kita, guys. Wow, I can't wait. Jadi nanti akan ada backpacker tampan. Next akan ada Anggar. Setelah Anggar bakal ada Harival Zayuka. Nggak cuma hari ini, besok juga akan ada catatan backpacker. Ada juga Uki Wardoyo. Jadi yang udah ngelis, hai, ini Andrew kata udah nggak sabar nih mana backpacker tampan. Nanti kita akan undang ya, dan kamu siapin pertanyaan. Kita akan ada beberapa sesi, kita ngobrol dulu nanti. Kita akan undang untuk backpacker tampan join. Setelah itu kita akan tanya-tanya tips-tips travelingnya, pengalamannya. Can you imagine guys, backpacker tampan ini travel vlogger, udah keliling ke 14 negara, filmmaker juga, dan penulis buku. Berapa buku kira-kira yang sudah dipublish, dan mungkin kamu udah nonton juga bagaimana video yang oke banget di YouTube, atau kamu udah baca bukunya. Nanti kita akan cari tahu lebih detail gimana sih prosesnya sehingga bisa membuat karya yang luar biasa, so inspiring banget. Next, travel photographer juga dan low budget traveler. Kalau misalkan teman-teman nih ya, you guys traveler, ngecek di Google ya, langsung cek backpacker tampan bakal muncul. Yang dulu viral banget, cuma budget 3 juta guys, 3 juta bisa keliling India dan juga Nepal. Tapi ada beberapa suka dukanya, nanti kita akan langsung tanya sama backpacker tampan yang sebentar lagi akan bergabung. Oke, jadi yang bertanya-tanya juga, Best Hostels ini apa ya Vera ya? Nah, Best Hostel ini adalah platform pertama karya anak bangsa khusus untuk hostel. Dan ini adalah kebanggaan kita juga untuk memperkenalkan untuk kamu yang pengen cari tahu ada hostel apa aja sih yang ada di Bali. Dan ternyata nggak cuma di Bali aja nih, ada di Yogyakarta ya, dan tentunya ada di Jakarta juga. Jadi kamu kalau misalkan penasaran, pengen tahu, makanya langsung aja check it out untuk besthostels.co.id. Dari tadi udah panjang lebar, tapi Veve belum memperkenalkan diri. Hi guys, I'm Dwi Vera as host today. Jadi bisa dipanggil Veve, kita bakal ngobrol-ngobrol sama backpacker tampan. List of the questions ini banyak banget ngantri buat kita tanyain langsung sama guest star kita. Guest star kita hari ini dalam acara Meet the Travelers, the first backpacker tampan. Tadi udah ngecek-ngecek sih backpacker tampan lagi ngapain ya sore hari ini. Ternyata lagi di Bali, lagi keliling-keliling. Hello backpacker tampan, hai. Dan teman-teman, bunda-bunda yang semua nonton, halo semua, apa kabar? Banget ya ampun. Hai, backpacker tampan aka Pandu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, baik, sehat-sehat, jasmani rohani, semua anak-anak saya, tumbuhan-tumbuhan saya sehat-sehat semua. Luar biasa loh, tadi keliling-keliling ya, aku lihat pilih-pilih juga, itu daun-daun yang indah. Beli tanaman, lagi dan lagi. Emang suka banget dengan nuansa nature, ternyata seorang travelers juga cinta banget sama alam gitu kan? Betul, mumpung kebetulan lagi emang nggak bisa kemana-mana, jadi kayak ya udah bawalah alamnya ke kamarku sendiri dengan mengadopsi semua tanaman ini. Gokil, semua hijau, semua fresh, dan yang lagi nonton live IG ini bener-bener nunggu-nunggu banget nih. Dan udah siapin beberapa pertanyaan juga untuk backpacker tampan. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Backpacker tampan gimana keadaan, kabarnya di situasi pandemi seperti ini? Apakah sudah meronta-ronta pengen traveling lagi? Pengen ya sih, kayak pasti banget ya, kayak udah kangen banget sama traveling, cuman ya mau gimana lagi, harus hadapi apa yang harus kita hadapi. Aku sih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, yang nggak kusangka menjadi sebuah passion baru, dan juga tentu sangat positif sih buat diriku sendiri, dan juga bisa, alhamdulillah bisa menginfluence orang-orang banyak. Salah satunya adalah
berkebun, Bun. Asik. Gimana Bun-Bun yang udah nonton? Udah nggak sabar juga Ini Bun, mengikuti udah rame jejaknya. kan? Tuh, udah rame nih Bun yang nonton nih Bun. Rame banget ya Bun. Bernama lengkap Pandu Waskita, biasa disapa Pandu. Yang kemarin sempat viral juga 3 juta itu seriously 3 juta ke India. Itu waktu zaman-zaman masih anak kuliah sih, emang bener-bener belum Oke. dapat pendapatan banyak layaknya orang kerja kantoran. Jadi ya udahlah 3 juta adanya itu ya lanjut. Itu di tahun berapa? Boleh flashback kembali? Kenapa sih suka banget traveling dan akhirnya passionnya langsung tertuang di backpacker tampan ini? Sebenarnya sih kalau kenapa suka traveling emang dari dulu selalu penasaran sama dunia luar. Kayak gak hanya Indonesia tapi juga dunia luar. Kayak gimana Oke. sih rasanya ketemu sama orang-orang baru yang culture-nya tuh beda sama kita. Terus tempat-tempat yang arsitekturnya beda sama negara kita. Itu aku penasaran banget. Akhirnya mulai traveling tahun 2014. Dan gak disangka jadi sebuah apa ya addiction, jadi passion, dan sekarang jadi pekerjaan. Keren. Amin. Traveling pertama kemana tuh? Waktu itu sih ke Bangkok sih, belum yang bener-bener ekstrim banget, kayak masih turis-turis EC gitu lah, kayak ya gitulah anak-anak gaul pengen jalan-jalan ke luar negeri kan, ke Bangkok pertama kali. Oke, Pandu itu solo traveling atau gimana? Atau sama teman-teman? Atau memang langsung coba rame-rame? Sama teman kampus sih pertama kali itu bertiga kita ke Bangkok. Terus perjalanan kedua baru backpacking, itu ke 5 negara langsung. Jadi Wow. ya, startnya di Singapura, kita jalur Oke. darat menembus Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Itu dalam 3 minggu. negara berapa lama, Pandu? Ya, 3 minggu, Bun. 3 minggu. Oh, baiklah. Jadi berawal di tahun 2014 dan 2015 juga udah keliling beberapa negara. Ini listnya total 14 negara. Negara mana Total saja itu, Bro? 14 negara dalam 2014 sampai sekarang berapa tuh? 6 tahun ya? Iya, dalam 6 tahun ini ya 14 Mantap. negara. Alhamdulillah bisa menikmati 14 negara. Gimana pengalaman ya? Sharing dong ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar pengen tahu dari 14 negara itu yang mana sih negara yang benar-benar kayak nggak bisa Pandu lupain. Pasti yang udah ngikutin banyak perjalananku di sosmed ya, terutama di YouTube, itu pasti tahu kalau India itu punya cerita yang bener-bener nggak dilupakan banget sih selama 6 tahun traveling ini, karena banyak banget cerita-cerita unik yang aku dapatkan selama di India. Tuh salah satunya kayak waktu itu pernah diculik sama orang-orang mabuk, terus pernah dikejar-kejar sama polisi, kayak Fast and Furious, terus pernah kehabisan uang, nggak punya uang, terus pernah nyasar di hutan. Oh Jadi my god. banyak itu deh, literally banyak banget pengalaman yang bener-bener crazy banget tuh di India dan Nepal sih. Oke, dan pelajaran apa nih yang baru dapetin setelah pulang dari India dan Nepal itu? Yang paling besar sih adalah menjadi seorang yang lebih strong dari sebelumnya, seseorang yang nggak cengeng, seseorang yang bisa mengambil keputusan lebih cepat dari sebelumnya. Karena dari semua pengalaman yang buruk-buruk, yang gak enak selama traveling di India, uh, tentunya masih banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran untuk menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, luar biasa ya. Di India itu total berapa lama? Dan 3 juta apakah cukup untuk stay sekian hari atau sekian minggu di sana? Cukup Bun, pastinya Bun. Jadi itu tuh karena emang nekat ya Bun, uh, bawa cuma 3 juta itu untuk 30 hari berada di Nepal dan India. Dan itu uangku tuh habis di hari ke-18 kalau nggak salah. Yang udah baca buku pertamaku tahu segala detail ceritanya. But ya, uangku habis di hari ke-18. Tapi alhamdulillah dengan segala the power of kepepet dan Wow, kreativitas yang ada, itu bisa akhirnya alhamdulillah banget bisa survive dan kembali pulang ke Indonesia dengan selamat sampai menyelesaikan oke. 10 hari tersebut. Itu survive-nya gimana? Apakah bekerja di India atau ada Oke, sesuatu yang jadi dilakukan? ya waktu itu tuh lagi bener-bener nggak tahu, lagi mentok banget kayak bener-bener no one can help me karena aku pun juga nggak bawa smartphone, saat itu belum punya smartphone. Akhirnya aku coba buka sosial mediaku lewat laptop yang aku bawa dan aku mencoba berpikir gimana ya caranya mendapatkan uang instan yang aku bisa dapatkan supaya aku bisa survive dan lanjutin perjalananku selama 12 hari lagi ke depan. Dan Oke. akhirnya aku menemukan sebuah cara untuk berjualan paper sign. Jadi kayak aku memberikan pengumuman di sosial mediaku,
teman-teman, besok hari aku akan mengunjungi tempat ini dan tempat ini adalah tempat yang indah, bla 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 bla. Teman-teman bisa request ke aku untuk aku tuliskan namanya, atau mau ngucapin happy birthday ke temennya, mau ngucapin kasih sayang ke mamanya, ke pacarnya, boleh boleh request apapun, tulisan apapun, aku tuliskan di sebuah kertas, dan kertas tersebut akan aku foto dengan background super indah yang akan aku kunjungi besok. Dan ternyata dalam 2 jam itu, alhamdulillah banget nih Bun, membludak. Itu bener-bener, gue tuh bener-bener yang kayak baper, nangis, gak nyangka banget. ATM gue yang tadinya cuma 20.000 rupiah, kayak literally, sumpah demi Allah, 20.000 rupiah, dalam 2 jam tuh keisi jadi 800.000 rupiah, Bun. Kayak literally gue langsung nangis, dan kayak, lagi pokoknya kayak jadi sinetron pintu-pintu tobat, Bun. Gokil, luar biasa, the power of kepepet, bener-bener bawa banyak hikmah, tiba-tiba kreativitas langsung muncul, ya kan? Dan banyak membantu juga, keren Pandu. Dan tadi Pandu sempat sharing ternyata ada buku. Di buku itu tertuliskan bagaimana pengalaman yang sangat luar biasa. Itu total ada 2 buku, is that right, Pandu? Boleh sharing dong? Kebetulan bukunya udah disiapin nih, Bun. Wah, pas banget. Ada bucket list, dan satu lagi adalah quit. Yang kedua, quit, betul. Oke. Itu ceritanya tentang apa aja yang bucket list dan quit? Oke, jadi yang bucket list ini adalah kayak cerita awal mula banget traveling. Kenapa punya mimpi ingin traveling keliling dunia, terus misi-misinya yang dijalankan apa, terus segala apa ya perjuanganku untuk benar-benar bisa traveling dengan uang seadanya, dengan kantong seorang mahasiswa saat itu. Okay. Nah, kalau yang buku kedua, ini adalah menjadikan traveling sebagai sebuah pekerjaan. Gitu. Wow, keren. Jadi perjalananku waktu dari mulai pindah ke Bali, terus kerja sebagai video editor, terus kerja sebagai personal video editor salah satu vlogger terbaik di dunia, yaitu Christian LeBlanc atau Los LeBlanc. Terus perjalananku quit my job untuk lebih pursue my dream, mengejar mimpi-mimpiku untuk menjadi seorang travel photographer, content creator, dan bisa menginspirasi orang-orang banyak. Gitu, Bun. Oke, jadi ada 2 buku ya, teman-teman. Ada bucket list dan juga quit yang tadi udah di-share juga oleh Pandu Waskita. Berikutnya kita akan buka question and answer. Silakan yang mau tanya-tanya gimana perjalanannya atau tips dan trik ketika traveling. Nah, ini menarik nih. Kalau misalkan ada dari salah satu teman-teman kita nih, ya Bun ya, kalau mau tanya gimana awalnya biar kita berani untuk pergi ke satu tempat. Contoh, ya keluar dari Bali dulu lah yang simple. Mungkin di area Indonesia atau next kita bisa keluar negeri. Itu apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk new traveler? Tentunya untuk aku sih lebih ke spesifik orang-orang atau traveler yang on budget ya, seperti diriku 5 tahun lalu itu. Yang pasti persiapan itu adalah planning. Karena dengan planning kita bisa benar-benar mengukur budget, seberapa besar budget yang akan kita keluarkan. Mulai dari penginapan, mulai dari makan, transportasi dari kota A ke kota B berapa, dan yang paling penting salah satunya yang pasti adalah akomodasi. Nah, untung banget nih kan lagi pas banget nih best hostel ini. Jadi waktu 5 tahun itu aku itu memang bener-bener dari spot A ke spot B itu semua by hostel. Sampai sekarang pun hostel ya. Perjalananku yang terakhir ke, aku lupa deh, 2019 tuh kalau nggak salah ke 4 atau 5 negara, itu aku nginepnya di hostel-hostel. Dan aku bersyukur sih dengan adanya best hostel ini ngebantu banget. Benar-benar kita bisa nge-plan budget kita, terus benar-benar bisa nge-reveal hostel-hostel mana yang budgetnya sesuai dengan kita, dan juga yang terbaik dan terpaling direkomendasi di kota tersebut. Oke, gokil. Yang pertama adalah planning, dan planningnya tentu sesuai dengan budget yang sudah dibuat, dan hostel adalah salah satunya. Gimana experience-nya stay di hostel bahkan di beberapa negara? Betul banget, hostel adalah sebenarnya tempat favoritku, terutama saat aku traveling sendirian. Karena dengan menginap di hostel itu kita nggak akan sendirian. Jadi hostel itu kan identik dengan kamar yang dormitory ya, satu kamar tuh bisa isinya banyak kasur. Nah itu selain itu juga kita bisa yang namanya membuat planning sesuai dengan budgetnya juga. Hostel juga memberikan banyak banget experience yang wow, nggak bisa diungkapkan seperti itu kan. Oke, berikutnya kita akan ada giveaway ya.
Untuk teman-teman yang lagi nonton, mari kita join giveaway kali ini. Syaratnya adalah tinggal follow aja @besthostel_id, dan nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaannya tentu dari obrolan kita hari ini bersama guest speaker kita juga tentunya dari Backpacker Tampan. Oke, diperhatikan baik-baik, jika perlu dicatat ya. Siapa tahu ada yang menang dan hadiahnya tuh banyak banget. Yes, gimana? Nggak, aku memberikan Yes, semangat kepada Bun yang lagi nonton nih buat ikutan giveaway-nya, dan kalian harus menang ya, Bun. oke, semangat semuanya. Baik, jadi nanti akan ada hadiah spesial diantaranya dari beberapa hostel juga tentunya terbaik pilihan dari Best Hostel, diantaranya ada Culture Hostel, ada Gypsy Moon Hostel juga, ada Ubud Tropical Hostel, ada Garisia Hostel, Ozora Hostel, Bali Boro, dan juga voucher spesial untuk satu orang pemenang dapat 2 voucher sekaligus. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya adalah pertanyaan pertama. Halo, yang sudah bertanya. Ini ke India katanya naik apa, Pandu? Apa? Naik pesawat? Tetap pesawat ya. Terus transportasi yang di sana gimana? Apakah berbeda dengan beberapa negara yang lain? Enggak sih, sama aja. Sama banget kayak Jakarta, banyak bajai. Banyak, kalau di sana disebutnya tuk-tuk Oke. oto. Oh, bajai. Banyak bajai di Oto. sana. Oto. Terus bis-bis sama-sama aja sih kayak di Indonesia. Nggak ada yang terlalu beda-beda banget. Mungkin Itu suasana harganya kota. juga sama nggak sih kayak di Indonesia? Kenapa? Untuk harga transportnya yang kayak bajai, terus yang kayak transportasi daratnya, apakah merogoh kocek? Kurang dari Indonesia. Makanya aku favorit banget selalu balik ke India, mau balik lagi dan lagi tuh karena India living cost-nya murah, terutama transportasi. Gitu. Oke, baiklah. Berikutnya, pertama kali mulai traveling bikin YouTube, jadi blogger dan juga vlogger dari kapan? Untuk YouTube, vlogger, dan juga blogger. Apakah berurutan atau langsung barengan? Sebenarnya udah lama, dari tahun 2016-an sih udah mulai apa ya, kulik-kulik apa yang bisa aku share di YouTube. Akhirnya mulai ngevlog dengan, waktu itu kamera pertamaku adalah GoPro Hero 4, masih action cam. Nah, dari situ dari tahun ke tahun mulai berkembang, mulai banyak belajar tentang teknik videografi. Akhirnya semakin ke tahun aku ganti-ganti kamera, terus lensa-lensa yang aku gunakan semakin profesional, dan editing yang aku berikan juga semakin profesional juga. Oke, berarti 2004 itu start pertama traveling, 2016 untuk YouTube-nya, ya? 2016 mulai vlogging itu 2016. 2016-nya untuk vlogging YouTube-nya juga ya. Dan untuk penulisan buku, untuk bukunya tahun berapa? Buku pertama terbit tahun 2016 awal Februari. Buku kedua terbit tahun ini, baru 2 bulan lalu kalau nggak salah. 2-3 bulan lalu. Oke, 2020 ya. Wow, 2016 memberikan banyak hal yang baru juga. Next, pertanyaan dari Ajeng Anggreni. Dari Ajeng pertanyaannya adalah, by the way saat pandemi begini, kegiatannya apa Kak? Oke, ini juga sebagai salah satu saran ya untuk teman-teman yang di tengah pandemi harus tetap positif, harus tetap produktif. Silakan Pandu. Oke, seperti yang udah kalian lihat nih Bun di Instagram, kayaknya nggak harus gue beberkan lagi, kalian juga udah tahu, yaitu berkebun sih kegiatan gue. Yang paling sehari-hari banget tuh adalah, nih, mohon maaf gue mau tunjukin satu anak gue. Ini namanya si Jambo. Wow, hijau. Oh my God. Iya, ada tolokan. Ini lucu banget. Lucu banget. Gitu, jadi kayak emang sehari-hari apa ya, berkebun itu adalah sebuah passion baru yang nggak disangka menjadi sebuah addiction, menjadi sebuah all about positif sih, positivity buat diriku sendiri, buat lingkungan sekitarku, dan juga senang banget bisa menginspirasi bunda-bunda di rumah untuk mulai berkebun juga Bun, gitu. Oke, ayo kita tetap produktif ya. Mau berkebun bisa langsung cari referensi juga. Berikutnya ada pertanyaan dari Desi Rahayu. Bun, tips fotografinya dong. Kebetulan suka foto-foto nih, cari tempat-tempat baru. Ada tipsnya nggak? Oke, aku sih kalau untuk beginner banget, yang pasti perbanyak melihat referensi orang. Banyak follow-follow, coba banyak follow-follow akun-akun Instagram yang menginspirasi, yang fotografinya tuh bagus, yang fotografinya unik. Karena aku sendiri belajar tidak dari buku, tidak dari tutorial di YouTube, tapi dari melihat mereka-mereka yang sudah memposting foto-foto yang menurutku bagus dan sangat-sangat menginspirasi. Kalian bisa pelajari angle mereka mengambil foto tuh gimana, terus
objek apa yang biasanya mereka ambil. Terus dari segi editan, pewarnaan juga kalian bisa banyak belajar dengan melihat orang-orang yang fotografinya bagus di Instagram gitu. Jadi ini sih tiru, amati, modifikasi itu sih. Yang penting itu tiru, Oke. amati. Siap, itu dia ya. Semoga menjawab untuk Desi Rahayu. Jadi cari referensi. Selain itu juga sering-sering follow-follow sesuai dengan passionnya apa nih, suka foto, berarti lebih banyak follow yang fotografi. Dan terakhir ATM, amati, tiru, dan Ya, modifikasi. Mantap. ATM, betul. Amati, tiru, dan modifikasi ya. Siap, berikutnya dari Chipsor. Ini dia nih Bun. Cara konsisten dalam membuat konten sebagai traveler apa sih? Dan jangka waktu tertentu, ada nggak sih jangka waktu tertentu tiap kontennya? Oke. Apa rahasia konsistensinya? Cara yang penting konsistensi itu mungkin kita bicara soal ini kali ya, timing ngepostnya tuh ada ritmenya, kayak setiap sehari sekali ngepost, sehari 2 kali ngepost, seminggu 3 kali ngepost gitu. Cara konsisten yang penting satu, kalian jangan sampai kehabisan konten, dan caranya biar nggak kehabisan konten adalah ya traveling lah. Traveling itu nggak mesti jauh-jauh ya, di daerah kita Oke. pun juga masih banyak tempat seperti di Bali contohnya. Bali masih banyak tempat-tempat yang dekat sama kosan kita, misalkan pantai atau kebun. Kebun juga bisa dijadikan konten loh, Bun. Jadi kayak, ya itu sih Oh, yang pertama, biar konsisten itu perbanyak traveling supaya kalian bisa mendapatkan konten yang lebih banyak, tabungan kontennya banyak, akhirnya kalian bisa konsisten untuk ngepost dengan ritme timing yang sama di Instagram kalian. Karena itu yang bikin kalian growing. Konsistensi untuk misalkan sehari 2 kali ngepost, sehari seminggu 3 kali ngepost, itu harus konsisten supaya kalian akunnya bisa berkembang. Gitu. oke, jangan lupa untuk tetap konsisten untuk upload juga. Nah, ngomongin Bali nih, tadi dari Pandu bilang wah ternyata tempat dekat aja bisa nih jadi bahan untuk konten. Kalau di Bali sendiri paling favorit tempat traveling kemana sih, Pandu? Di Bali, Bali itu banyak banget ya tempat yang indah-indah. Salah satunya aku favorit itu kemarin sih baru aja Sunrise Mission di Pinggan, Desa Pinggan, Kintamani. Desa Itu Kintamani ya. view-nya benar-benar magical, literally kayak se-magical itu banget, kayak bikin nangis, bikin cry banget, nggak bohong, karena kayak benar-benar yang pagi-pagi tuh banyak kabut-kabut tipis menyelimuti desa-desa itu. Terus sinar mataharinya kayak benar-benar yang se-magical itu banget. Rekomendasi, Pinggan Village di Kintamani. Oke, itu dia the most favorite place. Next kita menuju ke Ade Gatestrom. Ada yang bilang kalau ke India jangan sendiri kalau buat cewek. Is it true? Not really. Aku selama solo traveling di India banyak ketemu solo traveler cewek. Yang Indonesia tuh ada beberapa kali di jalan aku Oh ya? ketemu, dan Oh, aku wow, oke, mereka berani sekali. Dan apa ya, kalau aku bilang sih, apes itu bisa terjadi sama siapapun, kapanpun, dan dimanapun sih. Jadi kayak nggak usah terlalu mengukur India adalah negara yang nggak safe buat cewek. Nggak juga sih menurut aku. Kalau kalian memang lagi apes ya dimanapun pasti kalian akan kena apesnya. Dan aku sejauh ini traveler yang aku temui di India yang cewek-cewek tersebut, mereka oke, fine fine aja, belum belum benar-benar menemukan atau ya mendapati kejadian yang membahayakan mereka. Fine fine aja. Jangan ini ya, oke. Jadi banyak jangan ya solo traveler ya. katanya, karena kalau kebanyakan dengerin katanya, trust me, itu kalian nggak akan jadi jalan. Oke. Dan tadi ada solo traveler juga ternyata yang ke India dan ngobrolin tentang proteksi nih Pandu. Gimana kita sebagai traveler untuk tetap menjaga keamanan kita agar nggak apes atau mungkin kecopetan atau hal-hal negatif lain yang terjadi? Oke, yang penting ingat waktu aja sih untuk negara-negara yang Oke. lagi-lagi kayak katanya misalkan berbahaya atau ini. Dari situ kan kita bisa belajar kalau oke, berarti kita mungkin jam travelingnya itu benar-benar di apa ya, dikontrol. Jadi kalaupun misalkan sudah gelap, ya buru-buru pulang balik ke hostel atau ke penginapan kalian gitu. Nggak usah yang malam-malam nongkrong-nongkrong lagi. Terus juga lagi-lagi hostel sih, apa, jujur hostel tuh ngebantu banget ya. Karena saat kita traveling sendirian, itu kita nggak akan sendirian, karena kita akan bertemu dengan teman-teman di hostel tersebut. Nah, makanya teman-teman nih, BTW yang baru mau planning buat traveling, coba nanti cek besthostels.id_id buat nyari rekomendasi hostel-hostel yang bisa kalian inepin, supaya kalian dapat teman dimanapun kalian berada. Itu akan bikin kalian lebih aman daripada. Wow, gokil.
Menarik sekali ya. Jadi bisa langsung cek. Dan kita juga baru launch nih jam 9 pagi tadi teman-teman di bushostel.co.id. Siap. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya, ada Hafiz. Halo Hafiz, Bun pakai gear apa aja kalau traveling? Oke, kalau gear sebenarnya jujur banget nih Bun, nggak terlalu banyak. Kameranya dua, yang satu buat ngevlog, yang satu buat sinematik. Jadi yang buat ngevlog itu pakai Sony Alpha 6000, yang buat sinematik itu pakai Sony Alpha 7 Mark 3. Dua itu sih Bun. Siap, sudah terjawab ya untuk gearnya ya. Thank you. Berikutnya dia Dirayati 13. Kalau udah selesai pandemi, mau kemana lagi Kak travelingnya? Oke, aku jujur ada beberapa project yang tertunda gara-gara pandemi ini. Jadi semoga aja kelar pandemi, projectnya akan lanjut dijalankan, yaitu ke Australia dan juga balik lagi ke Sabah, Malaysia. Dua itu sih yang paling aku incar-incar pengen dijadiin setelah pandemi. Selain Australia, satu lagi, Pandu? Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia. Kenapa pengen ke Australia dan Sabah, Malaysia? Jadi kebetulan dua-duanya adalah project dari sebuah brand. Jadi yang Australia ini aku diundang sama Kementerian Pariwisatanya Australia buat explore Perth di musim winter untuk mempromosikan Australia ke audiensku. Yang di Sabah juga dari Kementerian Pariwisatanya Sabah, aku diundang untuk bikin film di Sabah untuk lagi-lagi mempromosikan Sabah ke audiensku. Itu semoga jadi ya. Oh, good luck. Semoga berhasil. Seru banget nih ya. Ternyata pengalamannya akan bertambah. Nggak ke 14 negara, tapi lanjut ke 16 ya. Tambah 2 lagi ya, Pandu ya. Oke. Masih question and answer, teman-teman yang mau tanya langsung ya, travelers. Ada Pans. Ini dia. Bun, mau tanya, setiap travel selalu beli travel insurance nggak? Oke, dulu sih jujur nggak, aku benar-benar kayak nggak terlalu concern sama insurance, proteksi diri dan bla bla bla. Tapi sekarang yes, karena insurance sekarang banyak yang menawarkan value yang besar dengan harga yang murah. Jadi untuk sekarang yes. Karena aktivitas yang aku lakukan pun sadari adalah beberapa banyak aktivitas yang bisa membahayakan diri gitu. Jadi proteksi itu penting. Yes, proteksi dan juga insurance ya. Siap, berikutnya kita menuju ke pertanyaan untuk Pandu yang sudah berkeliling 14 negara, coming soon 2 negara lagi. Oke, travel photographer juga, low budget traveling juga. Nah, ada nggak sih saran untuk teman-teman nih yang punya pengen jalan-jalan tapi tetap low budget? Ada hal-hal yang harus kita persiapkan selain planning tadi? Oke, mostly sih memang all about planning sih. Yang pertama tentunya nginepnya jangan di hotel, tapi di hostel. Itu yang sampai sekarang walaupun aku sudah menjadikan traveling sebagai sebuah pekerjaan, aku tetap menginap di hostel. Terus yang kedua, kalau mau ngirit banget, coba lakukan cara gue yang gue lakukan 5 tahun lalu, 6 tahun lalu di Nepal dan India. Itu gue bawa oatmeal dari Indonesia 2 kilogram. Jadi makannya 2 minggu tuh oatmeal. Memang kurang bergizi, cuman kayak bener-bener saat itu desperate banget pengen traveling dengan uang yang seadanya, akhirnya ya udah bawa oatmeal terpaksa. Oke, ini menarik nih teman-teman ya, bisa ya nyetok dulu baru berangkat kan. Tapi pas keliling-keliling beberapa negara, makanan Indonesia apa sih yang paling Pandu kangenin? Oke, ini bukan makanan tradisional tapi Indomie. Jadi Indomie pakai cabai, pakai telur. Aduh, ngangenin banget. Sama rendang. Tapi waktu di India, satu lagi rendang. Rendang. Oh, rendang dan juga mie ya. Oke, kalau di India kemarin berarti sempet nggak sih nyobain makanan India, Pandu? Pasti. Itu kayak gimana? Selama 3 kali makan sehari itu semua makanan India, bukan makanan Barat. Karena aku pun suka makanan India. India itu makanannya pedas-pedas, terus yang kari-kari, wah, aku tuh suka yang seperti itu. Enak-enak banget. Kalian harus coba banget. Wow. Siap. Oke, berbicara tentang experience. Nah, ini kalau kita stay di hostel pasti dapat experience yang luar biasa banget. Gak cuma ketemu teman baru, tapi ternyata hostel-hostel yang ada di Bali, Jakarta, Jogja yang ada di Best Hostel _ID ini juga ternyata
ada apa ya, konsep resortnya, ada co-livingnya. Jadi bener-bener wah, buat kita wah syuk, ternyata ada ya hostel seperti ini. Gimana menurut Pandu sendiri? Menurutku, wow, menarik banget ya. Aku pun sejauh ini sih jujur belum sempat ke beberapa hostel yang tadi mempunyai fasilitas yang menarik. Tapi ini aku baru tahu dari Best Hostel, mereka bisa Paham. kasih rekomendasi hostel yang unik. Aku jadi wow, oke, aku akan setelah ini. Oke guys, buat kamu yang pengen nyobain juga ada kesempatan karena kita ada giveaway. Jadi untuk edisi kali ini kita akan memberikan Ubud Tropical Hostel. Jadi untuk satu orang akan dapat 2 voucher. 2 voucher. Syaratnya tinggal follow aja Best Hostel _ID dan nanti kita akan kasih pertanyaan. Kita kasih pertanyaan, silakan langsung jawab. Wow, ini dia. Wah, pas Wow, banget nih. Ini nanti teman-teman bisa stay langsung. Yes, di Ubud. Jadi ini wow. adalah di Ubud Tropical Hostel. Juga Poolnya dong keren duit. banget, yes, open space. Jadi ada glampingnya gitu. Jadi kita ketika buka, wah, pintu terus jendela nuansanya, homey Wah, banget ya kan? rapi banget. Keren banget. Jadi ini giveaway kita untuk edisi hari ini ya. Jadi untuk teman-teman silakan follow dan setelah follow nanti kita akan kasih pertanyaan. Setelah kasih pertanyaan silakan langsung jawab. Nanti kita akan umumkan untuk pemenangnya. Jadi pastikan nonton sampai akhir acara ini. Siap, kita lanjutin lagi. Setelah tadi ngobrolin tentang makanan. Makanan paling aneh yang pernah Pandu makan ketika traveling. Makanan paling aneh. Kalajengking. Kalajengking. Oh. Iya. Itu Kalajengking kalajengkingnya diapain? Ditumis atau digoreng atau direbus? digoreng kering, Bun. Jadi kayak literally bentuknya masih bentuk kalajengking gitu. Dia nggak dicop-cop gitu. Jadi kayak makannya langsung di krenyes-krenyes aja. Oke. Gimana rasanya? Um, Uh, Mungkin kalau dicampur micin agak enak ya, Bun. Tadi agak-agak pahit, garing gitu sih. Ya sih, harus bawa micin sih intinya. Oke. Tapi abis kalajengkingnya. Aku nggak suka. Aku cuma nyobain dari sedikit punya temanku aja. Nggak suka. Oke. Itu adalah makanan teraneh yang pernah ya backpacker Iya. Tulipan makan. Itu gimana kalajengkingnya di Itu di Thailand Thailand. kah? Thailand. Hmm. Baiklah, itu makanan yang paling dibenci. Terus makanan yang paling dikangenin itu adalah mie dan juga rendang ya. Ya, Siap, berikutnya kita menuju ke rendang. Rendang jadi ya, pengen, tuh. jadi lapar kan? Oke, next experience tentang culture, budaya. Jadi dapat teman baru di hostel, dapat juga yang namanya culture yang bener-bener nggak bisa Pandu lupain. Itu di mana sih budaya yang keren banget? Budaya banyak ya. Maksudnya aku di setiap negara luar Indonesia yang aku kunjungi itu mostly punya culture shock-nya masing-masing yang bikin aku kayak, oh oke, baru tahu nih kalau di sini seperti ini. Dan menarik untuk apa ya, untuk dicari tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan juga menarik untuk kita apa ya, belajar buat menghormati culture-culture orang lain. Contohnya ini aku mau kasih contoh di Indonesia aja dulu ya. Waktu itu aku ke Aceh dan Oke. aku begitu nyampe bandara, sebelum sebelum aku traveling ke Aceh itu aku udah dikasih warning di dalam grup travel aku untuk yang wanita coba untuk memakai hijab. Dan aku kayak Oke. oke, apakah se-strict itu di sana? Dan ternyata setelah sampai di bandara, memang orang-orang mesti pakai hijab, terutama bule-bule. Itu kayak aku kaget banget. Oke, wow, banyak kayak bule-bule juga ternyata sudah pada tahu culture yang harus dihormati di Aceh. Dan aku respect sama apa ya, sama culture difference di berbagai daerah maupun dalam negeri maupun luar negeri. Jadi gitu ya, Oke, Vic. itu ya. Negara ataupun daerah, cari tahu dulu culture di sana karena ada beberapa yang mungkin ada yang buat kita biasa aja tapi buat mereka itu dilarang untuk dilakukan di sana gitu. Dan itu penting banget. Berarti kita survei dan cari tahu tentang kota atau negara yang akan kita kunjungi itu harus ya. Ya, aku sangat merekomendasikan, iya banget. 100% yes. Siap, itu dia pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi harus ada planningnya juga. Kita harus research dulu tempatnya seperti apa, survei dulu. Next, pernah nggak sih punya pengalaman ketemu stranger, jadi kayak ngerasa, wah gimana nih, posisinya benar-benar terdesak banget. Gimana kita mengatasinya?
Pandu? Maksudnya orang stranger, orang jahat seperti itu? Orang asing tapi ya yang negatif, yang jahat kayak gitu. Apa kita bisa tahu nggak sih dari beberapa negara, oh ini tujuannya buruk nih baik nih tujuannya kayak gitu. Gimana kita memposisikan diri di situasi seperti itu? Kalau aku sih waktu itu pernah sih dapat kejadian yang nggak enak di India. Memang benar sih ya, dari gosip-gosip yang tersebar kalau India itu ada banyak kriminalitas ini dan itu buat aku sih ya buat aku memang benar karena aku sudah ke sana dan beberapa kali aku um, secara apes ketemu sama orang-orang yang niatnya nggak baik. Salah satunya adalah waktu itu cerita tentang supir tuk-tuk di India yang dia Oke. itu apa ya menipu aku. Jadi aku itu waktu tawar menawar untuk diantarkan ke sebuah spot itu sudah deal di sekian rupiah. Nah tiba-tiba di tengah perjalanan tuh abangnya minta lebih dan itu jadi percekcokan yang hebat banget karena aku nggak terima dari awal aku sudah deal segitu kenapa kamu tiba-tiba minta lebih dan akhirnya abang tersebut bilang oke nggak apa-apa harganya segitu tapi kamu beri aku kamera kamu. Wow, aku kaget. Wow. Wow, ini dari yang memeras sekarang kamu mau mencuri atau gimana? Dan akhirnya aku harus jadi orang yang tegas sih saat itu. Aku minta tolong diberhentiin. Udah terserah abang mau kemana, stop di sini aja. Aku nggak, I don't trust you anymore. Akhirnya aku keluar. Intinya sih apa ya? Untuk menghadapi situasi yang tersebut kita tidak boleh terlihat lebih takut dari orang yang menjahati kita. Kita harus bisa tegas kalau kalian merasa stop di situ ya udah stop di situ. Kalau kalian merasa harus bilang tidak ya kalian bilang tidak gitu. Harus berani bilang tidak sih. Oke. Siap, itu dia proteksi dirinya untuk keamanannya juga ya. Siap, ngomongin lagi tentang proteksi. Nah, di tengah pandemi ini gimana kira-kira? Ada nggak sih tips untuk para travelers yang mau traveling di tengah pandemi ini? Apa aja yang harus kita prepare? Yang pasti pandemi mengajarkan kita khususnya para traveler untuk lebih travel dengan cara yang lebih bersih, lebih healthy, lebih wise, lebih benar-benar melihat lingkungan sekitar, lebih waspada lagi dengan bahaya-bahaya yang bisa membahayakan diri kita dimanapun kita berada. Tentunya yang sudah direkomendasikan sama media-media dan pemerintah untuk selalu cuci tangan, untuk bawa hand sanitizer, untuk bawa masker. Di Bali pun sekarang walaupun kita traveling keluar gang komplek itu harus pakai masker. Kalau kalian ketahuan nih ada lagi patroli, polisi patroli terus ngecek warga-warganya dan kalian kedapatan tidak pakai masker, kalian akan dihukum push up di Wow. tempat. Gitu. Iya sih. Jadi buat Oke. traveler coba untuk lebih tertib dan lebih disiplin untuk diri sendiri sih karena itu yang bisa menjaga diri kita adalah ya diri kita sendiri. Siap, itu dia untuk beberapa tips dan trik untuk kamu guys. Ini kan kita udah masuk ke new normal era gitu ya. Harus prepare jadi rajin cuci tangan, hand sanitizer, dan juga maskernya. Oke? Oke, lanjut lagi untuk yang baru bergabung, yang masih menunggu giveaway-nya kapan nih? Sabar dulu, kita siapkan untuk beberapa pertanyaan. Jadi stay tune dari awal sampai akhir. Sekali lagi kami ingatkan, ini dia giveaway-nya. Jadi hari ini kita akan bagi-bagi hostel. Guys, ini hostel ya, bisa dilihat. Ini cantik banget, keren banget. Ini Ubud Tropical Hostel. Yes, di besthostel.co.id. Jadi teman-teman bisa langsung cek detailnya di besthostel.co.id. Di sana lengkap banget, banyak banget hostel yang sudah kita ajak juga ya untuk join. Jadi teman-teman gak usah bingung, mudah banget. Pembayarannya juga simple. Jadi dormitory juga nih kita bisa lihat. Wah, ini juga pengalaman yang dirasakan langsung oleh Pandu. Pandu kita berapa ekor tampan juga gimana pengalamannya di hostel? Ada dormitorinya, ini ada poolnya loh. Pernah nggak ke hostel yang ada poolnya seindah ini, keluar langsung hutan gitu kan? Jadi keren, tapi ini keren banget sih hostelnya, kayak literally keren banget, kayak bukan hostel, kayak luxury hostel, dan kalian harus banget menang giveaway-nya, karena gue juga ngiri nih, gue pengen dapet giveaway juga. Literally ya. Ngomong-ngomong, Literally. side job-nya ini English teacher juga. Kemarin kayaknya lagi update Iya. ini ya, pronunciation ya. Iya. Itu kayak sengaja sih, Bun. Jangan-jangan Pandu selain berkebun juga buka private. Bisa, ayo, bisa. Yuk, yang private, yuk, DM.
Aduh, ngomongin tentang bahasa itu gimana kalau kita keliling berbagai negara, cara kita menyesuaikan dengan bahasa mereka, dengan bahasa tubuh kah? Atau mungkin ada hal-hal yang tips dan trik yang bisa dibagi untuk komunikasi dengan orang lain? Oke, yang pasti aku pasti menggunakan bahasa Inggris dimanapun aku traveling. Cuman challenge-nya adalah banyak Oke. orang di sebuah negara yang bahasa Inggris itu sangat-sangat minim. Contohnya adalah Vietnam. Waktu itu aku sih ke Vietnam, Vietnam. ke sudut-sudut yang jarang dikunjungi turis. Jadi orang-orang sana itu kurang bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku pakai bahasa tubuh. Jadi menjelaskan, waktu itu inget banget mau beli makanan, tapi aku mau nanya, ini daging ayam atau daging babi? Dan dia nggak ngerti, is this chicken, is this pork? Dia nggak ngerti. Karena aku sampai, is this pok pok pok, or is this... kayak gitu. Sampai benar-benar dicontohin. Wow, dengan bahasa tubuh pek 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 ya. Terus Ya, pok pok. gimana? Ngerti? Bisa diterima berarti dengan bahasa tubuh ya Pandu ya. Yang takut yang nggak bisa bahasa Inggris, Bun, masih bisa pakai bahasa tubuh dan bahasa kalbu, Bun. Bahasa kalbu. Itu dia tuh untuk komunikasinya dan penyesuaiannya gimana? Pandu, kita ketemu sama karakter orang yang beda-beda. Beda negara, beda semuanya ya. Gimana cara kita menyesuaikan diri? Apakah kita ngikut mereka atau gimana caranya? Intinya sih jangan baper aja sih, karena contohnya lagi-lagi India, itu orang-orang sana karakternya beda banget. Orang-orang India itu lebih agresif, lebih benar-benar akan push kamu untuk melakukan sesuatu yang mereka mau, misalkan membeli barang atau ikut mereka, itu mereka sangat-sangat agresif. Dan kamu harus, yang pertama nggak boleh baper, nggak boleh cengeng, harus siap mental, harus jadi orang yang tegas untuk say no kalau kalian tahu itu adalah hal yang tidak bagus. Begitu. Siap. Harus tegas, jangan baperan ya. Jangan cengeng. Oke, berikutnya kita ngobrol. Ya, harus tegas. Next kita ngobrolin tentang transportasi nih, Pandu. Nah, pernah nggak sih di beberapa negara transportasinya gimana yang unik, yang menarik, yang kayak gila, ini keren banget nih. Mungkin ada di Indonesia kah atau di beberapa negara lain? India, lagi-lagi India, mohon maaf. Tapi kayak emang India tuh unik banget menurut aku sih. Dari poin A sampai poin Z itu banyak banget hal-hal yang menarik, yang unik banget yang bisa dikulik di India. Salah satunya transportasi, tadi aku udah bilang, bajai India itu sama persis, 100% sama bajai Indonesia. Cuman dia nggak ada pintunya. Jadi kalau abangnya ngedrift tuh, ya lu jatuh gitu. Harus pegangan dulu. Terus Oke. dia juga Bajai ada ya. sleeper bus itu terkenal banget di India. Jadi untuk mostly aku selama ini di India traveling dari kota A ke kota B itu menggunakan sleeper bus dan itu harganya murah banget. Oke. Itu dia untuk beberapa transportasi yang ada di India. Terus ada beberapa transportasi kan di negara lain yang beda banget nih, yang keren banget. Kayak pertama kali nyobain transportasi ini gitu. Harus aku pikirkan dulu dan ingat-ingat dulu. Sejauh ini yang ada di otak tuh banyak kayaknya India aja udah. Mungkin onta kali, onta di Jordan. Oh, onta. Di mana naik onta? Jordan pernah, di Jaisalmer India juga pernah. Jordan dan India. Oh iya, waktu itu di India aku jadi kita tuh mau ke tengah gurun pasir, kita mau camping di tengah gurun pasir, dan itu dari spot desa terdekat tuh harus naik onta berjam-jam, dan itu pegel banget karena onta kayak cetak-cetoknya tuh kayak jedak-jeduk banget, gue kayak pala derby banget. 11-12 sama naik kuda kah? Naik onta? Enggak, onta lebih ekstrim, Bun, mohon maaf, lebih tinggi, lebih ngeri banget, kayak jiper banget ngeliat bawah tuh kayak mau jatuh gitu, dan punuknya kan lebih Tapi ini bergelombang gitu, iya, jadi atasnya ya. gitu. Jadi Siap-siap. Tapi ontanya baik-baik aja kan ya? alhamdulillah baik. Kebetulan saya nggak berat badannya, Bun. Kurus, Bun, anaknya, Bun. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan ada giveaway.
Ya, siap-siap sekali lagi, guys. Yang udah stay tune. Kita akan kasih pertanyaan langsung dijawab di komen ya. Kalau yang udah dengerin dan udah nonton dari awal banget tuh, udah mupeng banget kan pengen stay di sana, guys. Ini adalah besthostel.co.id yang akan kita share dan kita bagi buat kamu Ubud Tropical Hostel. Jadi open space, nature, ada glampingnya juga. Sip, giveaway kali ini syaratnya adalah kamu tinggal follow aja besthostel_id dan kita akan kasih pertanyaannya spesial buat kamu ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak negara yang sudah dikunjungi oleh backpacker tampan aka Pandu? Yo. Ya, kita berikan 1 menit waktu untuk viewers tulis jawaban langsung di live. Ya. Silakan langsung ditulis sekarang juga berapa negara, guys. Wow, saya scroll down banyak banget nih. Semangat. Nanti kita akan tim ya akan langsung pilih siapakah yang menjadi pemenang ya. Oke, berapakah jumlah negara yang sudah dikunjungi oleh backpacker tampan? Berapa jumlah negara? Silakan langsung. Belum. Oke. Belum. Nanti pengumumannya dari tim ya. Kita akan langsung 2 orang pemenang. Oke, siap. Jadi 2 voucher untuk 1 orang pemenang ya. Siap. Wow. Jadi ada 2 voucher. Totalnya 4 voucher. Oh, 4 voucher jadinya untuk 2 orang pemenang, guys. 2 orang pemenang. Siap. Jadi banyak banget nih hadiah yang bakal kita share dari besthostel_id. Platform pertama khusus untuk hostel yang ada di Indonesia karya anak bangsa. Untuk pemenangnya kami akan umumkan di sesi berikutnya. Jadi untuk travelers yang lagi stay tune, untuk pemenangnya kami akan umumkan di sesi berikutnya. Karena setelah backpacker tampan nanti kita akan ngobrol lagi di sesi kedua. Sesi kedua kita ketemuan sama Anggar, yes, dan di sana juga kita akan umumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Silakan sekali lagi, masih ada waktu sampai 20 detik lagi. 20 detik lagi. Semangat. Berapa banyak negara yang sudah dikunjungi oleh Pandu? Wah. Ini 100-an lebih yang jawab, gimana milihnya nih ya? Yang milih itu. Oke, kita ngobrol tentang hostel lagi nih. Pada punya pengalaman seru nggak sih di hostel? Atau ketemu temen yang sekarang masih jadi sohi? Maksudnya atau yang pastinya ketemu teman-teman baru dari berbagai negara. Itu tuh enaknya kalau nginep di hostel itu pasti tuh banyak hostel yang menyediakan kayak sudut-sudut buat nongkrong, open space. Jadi orang-orang yang nginep di hostel tersebut nongkrongnya di tempat tersebut. Dan itu kayak apa ya, menjadi sebuah kesempatan buat kita buat saling sharing dengan teman-teman yang baru kita dapat dari berbagai macam negara. Oke, luar biasa. Bagaimana giveaway? Kita hitung mundur ya. Oke, Bun, boleh dibantu untuk hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, Bun. Habis, Bun. Teng. Close. Yes. Tim akan berjibaku untuk memilih siapakah yang beruntung ya. Total berarti 2 pemenang ya. 2 pemenang dapat 4 voucher karena masing-masing 1 pemenangnya itu akan mendapatkan 2 voucher stay di Ubud Tropical Hostel. Jadi ini berlangsung untuk stay-nya dari bulan Agustus ya sampai dengan Desember. Jadi silakan nanti kita akan tim langsung akan menghubungi dan langsung kirim vouchernya, teman-teman bisa menikmati keindahan semesta. Kalau dari Pandu sendiri gimana memandang Ubud? Sebuah tempat yang benar-benar salah satu yang perfect sih, karena Ubud itu asri banget, kayak hijau banget, literally sawah di mana-mana banget, terus kayak hutan di mana-mana banget. Intinya bakal seger banget deh nginep di Ubud. Oke, can't wait ya. Aduh, semua udah yang kayak berdoa menginginkan cipta, semua yang kayak wah, mudah-mudahan gue yang beruntung ya. Siap, bismillah, I wish. Baiklah, Ubud Tropical just open. Wow, gokil. Baiklah, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang dengan backpacker tampan. Mungkin kayak butuh waktu lebih ya, Pandu ya. Masih bisa diperpanjang nih kayak ini, tapi ya. Baiklah. Oke, untuk closing statement,
dari Backpacker Tampan ada yang mau disampaikan? Ada tips yang akan disampaikan untuk para traveler yang sebentar lagi mau ke Ubud Tropical, dan untuk pemilihan hostelnya di Best Hostel, atau experience lain yang mau di-sharing? Silakan. Oke, dari apa ya, di sesi ini aku sih lagi-lagi mau menyarankan teman-teman untuk yang mau traveling dengan on budget, harus benar-benar planning sebelum kalian pergi traveling. Salah satunya adalah penginapan. Karena penginapan itu yang paling krusial, paling yang apa ya, salah satu yang mengeluarkan uang cukup banyak, tapi dengan terbantunya kita menginap di hostel, tentunya dengan mencari hostel-hostel yang bagus dan rekomendasi yang unik-unik di Best Hostels ID, itu akan membantu kalian banget dalam merencanakan traveling kalian supaya lebih on budget, supaya lebih menyenangkan, stay-nya aman dan juga nyaman dan juga pastinya menyenangkan, Bun. Oke, thank you so much Mas, untuk Backpacker Tampan yang sudah sharing-sharing banyak tips yang kita dapatkan untuk new traveler dan tips yang on budget ya. Dan pasti untuk teman-teman juga para traveler, jangan kemana-mana, tetap join sama kita karena kita akan ada sesi kedua bersama Anggar, dan masih ada voucher yang banyak banget dari Kultur Hostel, ada juga Gypsy Moon Hostel, ada Kaisia Hostel, Ozora Hostel, dan juga Bali Bobo. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, terima kasih untuk sharing ya Panduas kita. Bye-bye. Yes, itu ya guys, obrolan seru kita bersama Panduas kita, aka Backpacker Tampan. Uhuy, luar biasa, semua pada penasaran kapan ya pengumuman giveaway-nya, sabar menanti ya rekan-rekan. Jadi stay tune terus, ini adalah hari pertama untuk gestar pertama kita. Masih ada 2 gestar lagi, yes, Meet the Travelers yang sebentar lagi kita akan ketemu jam 7 PM waktu Bali ya, waktu Indonesia bagian tengah, jadi 19.00 Wita. Kita ketemu lagi sama Anggar. Kalau yang satu ini, wah ini juga unik dan berbeda. Kalau tadi sama Backpacker Tampan kan cowok, sekarang yang cewek. Kira-kira travelingnya kemana aja? Apa yang harus kita siapkan? Karena kan kadang-kadang kalau jadi cewek agak-agak, wah gimana ya, berani nggak ya solo traveling? Atau berani nggak ya mendaki? Sedikit bocoran, Anggar, travel blogger yang satu ini sudah mendaki 12 gunung di Indonesia. Nah loh, bayangkan bagaimana pengalaman serunya sebentar lagi bakal di-sharing. Oke? Jadi buat kamu, thank you untuk yang udah join di sesi pertama. Sesi kedua, ingat, tetap join. Kamu adalah salah satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan giveaway. 19.00 Wita, jam 7 waktu Indonesia bagian tengah. Kita ketemu lagi, siapkan pertanyaan. Akan ada sesi diskusi, sharing. Yang kedua ada sisi question and answer, dan terakhir adalah giveaway. Giveaway-nya sebentar lagi akan diumumkan. Jadi H2C, harap-harap cemas, harap-harap tenang. Kita ketemu lagi di sesi kedua tentunya masih di soft launching besthostel.co.id. Unlimited adventure awaits, petualangan tanpa batas menunggu.